Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. When they had the golden flask, back though every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan sistem patologi keperawatan ya, yaitu tentang gangguan sistem endokrin. Ya, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan insulin. Jadi insulin ini adalah salah satu hormon ya yang merupakan bagian dari sistem endokrin. Jadi insulin ini adalah hormon yang memiliki tugas untuk memastikan sel mendapat pasokan glukosa yang cukup sehingga sel-sel yang ada dalam tubuh itu mendapatkan energi ya untuk melakukan atau untuk mengalami proses metabolisme. Jika metabolisme glukosa dalam darah meningkat, maka hal ini dinamakan hiperglikemi. Seperti contohnya pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang memiliki gangguan ya pada sistem metabolisme dalam tubuh, di mana untuk diabetes mellitus sendiri ini dibagi menjadi beberapa tahapan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya silakan nanti dicari ya, ada berapa jenis ya diabetes mellitus yang Anda ketahui. Oke, kita lanjut. Kemudian mekanisme insulin sendiri adalah sebenarnya sebagai salah satu metode ya atau cara untuk mempermudah masuknya glukosa ke dalam sel, di mana insulin ini sendiri bekerja juga merangsang ya dalam pembentukan glikogenesis, kemudian juga menghambat glikogenolisis ya, dan juga menghambat gluconeogenesis. Nah, ini adalah 3 tahapan yang dipengaruhi oleh insulin. Kemudian insulin sendiri membantu proses penghancuran dan penyerapan glukosa, asam lemak, dan asam amino dalam tubuh. Bila insulin tidak diproduksi oleh pankreas, maka akan terjadi resistensi insulin, di mana kadar glukosa dalam darah akan meningkat sehingga ginjal tidak dapat memproses glukosa dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian seseorang yang kurang insulin pasti akan mengalami gangguan ya pada sel-sel jaringan, dikarenakan sel-sel tersebut tidak dapat ya melakukan metabolisme secara normal. Akhirnya sel-sel tersebut bisa saja mengalami kekurangan nutrisi dan akhirnya bisa terjadi kematian sel. Untuk pemeriksaan sendiri ya ada beberapa jenis pemeriksaan yang bisa digunakan untuk memeriksa kadar insulin. Nah, biasanya pemeriksaan ini diperiksa pada pasien-pasien diabetes mellitus ya, contohnya seperti pemeriksaan fisik ya, mulai dari inspeksi, kemudian palpasi ya, dan pemeriksaan neuropatik yang penting untuk mencegah terjadinya ulkus. Nah, ulkus ini sendiri terjadi karena adanya gangguan ya atau tidak lancarnya ya aliran saraf ke sistem perifer, sehingga akhirnya mengalami ulkus. Kemudian untuk pemeriksaan vaskuler ya banyak sekali jenisnya. Ada dari pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan darah ya, gula darah sewaktu, kemudian gula darah puasa, pemeriksaan urin di mana kandungan urin akan dicek ya apakah urin memiliki kadar glukosa dan sebagainya. Kemudian juga pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi apa saja yang menyebabkan insulin itu resisten ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama genetik ya, jelas bisa terjadi karena perubahan genetik, bisa itu keturunan, bisa itu karena pola hidup ya, dan juga bisa karena usia. Kemudian ada juga faktor-faktor yang terjadi akibat
didapatkan dari luar. Contohnya adalah obesitas, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, kemudian juga medikasi atau penggunaan obat-obatan yang tidak tepat. Nah, contoh obat-obatan yang tidak tepat adalah penggunaan seperti rifampicin, kemudian golongan-golongan kortikosteroid, ya, dan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug dan sebagainya. Penyebab genetik ya juga bisa terjadi mutasi dari reseptor insulin. Jadi insulin tidak bisa berikatan dengan baik gitu ya, sehingga jumlah insulin dan jumlah gemboknya itu tidak pas. Akhirnya terjadi peningkatan dari kadar glukosa darah. Mutasi ini dinamakan sindrom Donohue ya. Jadi sindrom Donohue ini adalah penyebab terjadinya mutasi genetik. Kemudian ada juga penyebab dari resistensi insulin yang diturunkan, contohnya seperti mutasi ya, kemudian mutasi genetik gitu ya, kemudian juga yang didapatkan seperti overeating, kemudian kepenuhan dan lain sebagainya. Inactivity, yang kurang beraktivitas, itu juga mempengaruhi atau membuat insulin itu menjadi resisten. Oke, bagaimana caranya mengukur ya insulin yang resisten? Ya, jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah hiperinsulinemik ya, menggunakan ini adalah gold standarnya supaya kita bisa mengetahui jumlah insulin yang ada dalam tubuh, kemudian menggunakan HOMA ya, jadi menggunakan gula darah puasa, dan juga di sini mengukur sensitivitas dari insulin. Oke. Ya, pertanyaan kedua ya, silakan coba dicari berapa normalnya kadar gula darah ya, baik dalam kondisi puasa, kemudian kondisi normal ya, dan lain sebagainya. Coba tolong dicari nilai normalnya. Oke, ini adalah preventing type 2 diabetes. Jadi ada supaya kita bisa menghindari diabetes jenis kedua atau tipe 2, yaitu kita harus bisa menyeimbangkan ya berat badan, kemudian mengurangi makanan-makanan lemak sehingga jaringan adiposa kita tidak tersimpan oleh lemak, kemudian juga bisa meningkatkan gaya hidup yang bagus gitu ya, sehingga dari segi otot dan hati kita akan lebih baik dalam melakukan metabolisme glukosa ya, dan metabolisme lemak. Jadi ini adalah metabolisme sindrom ya, insulin resisten dan aterosklerosis ya. Jadi semua ketika insulin atau resistensi insulin terjadi, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah hiperinsulinemia ya, kemudian intoleransi glukosa sehingga akan meningkatkan resiko terjadinya cardiovascular disease atau penyakit jantung. Kemudian peningkatan trigliserida ya, sehingga LDL, HDL, LDL ya, low density lipoprotein akan berkurang sehingga HDL-nya akan banyak, maka akan menyebabkan aterosklerosis. Kemudian meningkatkan blood pressure ya, jadi tekanan darah meningkat. Ini juga akan menyebabkan arteriosklerosis. Oke, nah resistensi insulin itu juga bisa kita namakan metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome ini diasosiasikan terjadi karena adanya dua hal. Yang pertama adalah type 2 diabetes ya, diabetes tipe 2, kemudian cardiovascular disease ya, atau penyakit jantung. Oke, untuk prevalensi sindrom metabolik sendiri ya, biasanya menyerang ya saat 1/4 dari dewasa. Artinya 1 dari 4 orang dewasa itu pasti akan mengalami sindrom metabolik. Dimana kalau kita lihat dari penyakit-penyakit penyertanya ya, 24% sampai 50% itu terjadi pada pasien yang sudah memiliki
gangguan jantung, yaitu jantung koroner, kemudian 50% pada pasien hipertensi, kemudian 85% yaitu pada pasien dengan HDL yang rendah dan trigliserida yang tinggi, dan 87% yaitu pada diabetes tipe 2. Sindrom metabolik sendiri ya bisa terjadi karena yang pertama memang genetik, kemudian lifestyle yang dianut gitu ya adalah lifestyle yang tidak sehat, yaitu makanan junk food, kemudian kurang berolahraga, kurang beraktivitas, dan juga kurang makan makanan yang berserat. Kemudian karena adanya gangguan tersebut ya, genetik dan lifestyle, maka akan terjadi resistensi insulin. Nah, di mana resistensi insulin ini dan juga adanya obesitas akan menyebabkan hipertensi, dislipidemia, dan intoleransi pada glukosa. Kemudian berikutnya adalah, jadi ketika kita ingin mendiagnosa sindrom metabolik ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa saja indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah waist circumference, yaitu ukuran lingkar perut ya, yaitu lebih besar dari 35 inci pada wanita dan 40 inci pada laki-laki. Kemudian trigliserida ya, levelnya lebih dari 150 mg per desiliter. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian blood pressure ya, 130 sampai 85 mm atau lebih. Kemudian gula darah puasa gitu ya. Gula darah puasa itu lebih dari 110 ya, lebih dari 110. Dan juga lipoprotein HDL ya, lebih rendah dari 50 pada wanita dan lebih 40 mg per desiliter pada laki-laki. Nah, oke, pertanyaan berikutnya adalah, coba Anda jelaskan ya, apa itu HDL, LDL, dan lain sebagainya, yaitu jenis-jenis lipoprotein. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan sindrom metabolik ya, terkait diagnosis, di mana berat badan BMI 25 kg per meter kubik ya pada atau lebih tinggi. Trigliserida levelnya lebih tinggi dari 150. Oke. Kemudian bagaimana treatment yang harus kita lakukan untuk mengatasi sindrom metabolik ini? Ya, jadi sebenarnya sindrom metabolik ini dapat dikontrol. Yang pertama adalah kita harus menjaga berat badan ya. Jadi harus ada penurunan dari berat badan supaya level insulin ya, tekanan darah, dan lain sebagainya bisa berkurang, sehingga resiko diabetes akan semakin berkurang juga. Kemudian juga penting adalah melakukan exercise ya. Jadi latihan paling tidak 30 menit per hari untuk melakukan aktivitas aerobik seperti berjalan dan lain sebagainya. Kemudian tentu ya, stop merokok. Jadi ketika kita melakukan aktivitas merokok, maka sebenarnya itu meningkatkan resiko insulin itu mengalami resistensi dan akan memperburuk kondisi kesehatan kita. Kemudian jangan lupa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kaya serat ya, seperti buah-buahan, sayuran, kemudian gandum dan lain sebagainya. Ini penting untuk menurunkan level dari insulin. Oke, kemudian apa pentingnya kita mengetahui jaringan adiposa ya? Jadi jaringan adiposa ini adalah suatu organ ya yang berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan trigliserida. Jadi trigliserida itu kita simpan ya di jaringan adiposa. Sebenarnya trigliserida itu apa sih? Trigliserida itulah sejenis lemak ya yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida ini dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan, baik itu daging,
keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Jadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung trigliserida, maka jaringan adiposa akan mengalami overload ya, atau kelebihan. Maka ini akan berpotensi untuk terjadinya gangguan pada sistem metabolik. Ini adalah contoh lapisan visceral ya pada jaringan adiposa, lapisan lemak ya. Jadi pada orang yang normal dan orang yang diabetes, kita lihat bahwa hampir orang yang mengalami diabetes type 2 gitu ya, hampir semua visceral atau lapisannya itu sudah mengandung lemak. Oke ya, jadi ini kata pentingnya ya, insulin resisten, metabolic syndrome, kemudian ada leptin ya. Nanti leptin ini lebih dalam lagi ya. Leptin ini adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak ya. Jadi tugasnya mengendalikan nafsu makan serta lapar. Ini adalah fungsi dari leptin. Kemudian ada adiponektin ya. Adiponektin itu dia adalah suatu adipositokin ya yang dihasilkan oleh jaringan lemak, mempunyai peranan penting dalam regulasi metabolisme glukosa dan resistensi insulin. Nah, itu adalah fungsi adiponektin. Kemudian juga ada resistin ya. Resistin ini adalah protein ya. Jadi resistin adalah bagian dari protein yang kaya akan asam amino. Kemudian juga dia disekresi oleh adiposit atau dari jaringan adiposit yang bisa menyebabkan obesitas apabila berlebih. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan lipodystrofi dan insulin resistensi. Ya, jadi ketika jaringan adipose itu mengalami kelebihan ya, maka akumulasi dari trigliserida itu akan disimpan di liver ya, di otot, kemudian di otot jantung, dan di sel islet di pankreas. Penumpukan abnormal pada intraselular akibat trigliserida yang terakumulasi, maka ini juga akan mengganggu sekresi insulin dan akan mengakibatkan ya, atau akan menyebabkan terjadinya diabetes. Oke, mungkin itu saja untuk yang topik atau tema pertama. Tema berikutnya akan kita lanjut di video kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.